Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan makalah kami untuk tugas mata kuliah Statistika Terapan yang berjudul Korelasi Ganda. Yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah Statistika Terapan, yakni Dr. Andita Desi Wulandari MSI, dan juga teman-teman yang saya banggakan. Untuk anggota kelompok kami yaitu yang pertama Mazlina Nurmaiza, Muallimin Sirojul Imdad, yakni saya sendiri, Muhammad Dani Saputra, Muhammad Thorik Al-Hasan, Naila Muadib Minhatul Ulum, Nisa Wahyu Amalia, dan yang terakhir adalah Putri Nafiatus. Untuk pembahasan kita yakni ada 4 topik pembahasan, yakni penggunaan korelasi ganda, rumus korelasi ganda, langkah-langkah perhitungan korelasi ganda, dan yang terakhir contoh kasus dan penyelesaiannya. Baik, langsung saja masuk ke pembahasan. Yang pertama, penggunaan korelasi ganda. Korelasi ganda merupakan angka yang menunjukkan arah dan kuatnya hubungan antara dua variabel secara bersama-sama atau lebih dengan variabel lain. Korelasi ganda digunakan untuk menguji hipotesis apakah terdapat korelasi yang positif apabila variabel bebas atau X, yaitu instrumen tes yang dikorelasikan dengan variabel terikatnya, atau Y, yaitu hasil tes siswa. Dan apabila dalam perumusannya masalah terdiri dari 3 masalah, maka hubungan antara masing-masing variabel dilakukan dengan cara perhitungan korelasi sederhana. Karena suatu korelasi digunakan untuk melihat hubungan antara 3 atau lebih variabel, dalam kurung 2 atau lebih variabel independen dan 1 variabel dependen. Korelasi ganda berkaitan dengan interkorelasi variabel-variabel independen sebagaimana korelasi mereka dengan variabel dependen. Oleh karena itu, penggunaan melalui korelasi ganda, kekuatan hubungan antar variabel tersebut dapat diketahui. Rumus: bila dalam korelasi ganda mencari hubungan dua variabel bebas dengan variabel terikat atau Y dan mencari arah dan kuat lemahnya hubungan antara dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen, maka harus mengetahui rumus korelasi ganda bila ingin mencarinya. Rumus korelasi ganda sebagai berikut. RY X1 X2 sama dengan akar kuadrat dari R2 YX1 plus R kuadrat YX2 min 2R YX1 kali RYX2 kali RX1 kali X2 dibagi 1 R2 kuadrat X1 X2. Maka dari itu, langkah-langkah dalam menghitung korelasi ganda sebagai berikut. Yang pertama, kita menghitung korelasi antar variabel dengan menggunakan data serta rumus berdasarkan urutan sebagai berikut. Yang pertama, korelasi antar variabel X1 dengan Y. Ini rumusnya R X1 Y sama dengan kurung buka N dikali jumlah dari X1Y. Kemudian dikurang jumlah dari X1 ini dikali dengan jumlah dari Y. Kemudian dibagi kurung buka N dikali jumlah X1 pangkat 2, kemudian dikurangi jumlah dari X1, tutup kurung pangkat 2, dan dikali buka kurung N dikali jumlah Y pangkat 2, dikurangi jumlah Y tutup kurung pangkat 2. Kemudian langkah yang kedua, ini
korelasi antar variabel X2 dengan Y. Maka dapat disimpulkan menggunakan rumus R X 2 Y sama dengan kurung buka N dikali jumlah dari X2 kali Y, kemudian dikurangi kurung buka lagi, kemudian jumlah dari X2 dikali jumlah dari Y. Kemudian dibagi kurung buka N dikali jumlah X2 pangkat 2, kemudian dikurang, buka kurung, jumlah dari X2, tutup kurung, kemudian dipangkat 2. Terus dikalikan lagi dengan N dikali jumlah Y pangkat 2, dikurangi jumlah dari Y, tutup kurung, pangkat 2. Kemudian yang ketiga, korelasi antara variabel X1 dengan X2 dengan menggunakan rumus Rx1 dikali X2 sama dengan buka kurung N dibagi jumlah dari X1 dikali X2, kemudian dikurang jumlah dari X1 dikali jumlah dari X2. Kemudian setelah itu dibagi dengan jumlah dengan N dikali jumlah X1 pangkat 2, kemudian dikurangi buka kurung jumlah dari X1 tutup kurung pangkat 2, kemudian setelah itu dikali dengan menggunakan N dikali jumlah X2 pangkat 2, kemudian dikurang buka kurung jumlah dari X2 tutup kurung pangkat 2. Yang kedua, menghitung korelasi antara variabel X1 dan X2 dengan Y. Dengan rumus RY dikali X1 dikali X2. Kemudian akar dari R pangkat 2, kemudian ditambah RX2 kali Y, kemudian dikurang 2 tutup kurung RX1Y dikali RX2Y, kemudian dikali RX1X2. Kemudian setelah itu dibagi dengan 1 dikurangi R pangkat 2 X1 kali X2. Yang ketiga, uji signifikan korelasi berganda dengan uji S sebagai berikut. Dengan menggunakan rumus F hitung sama dengan R pangkat 2 dibagi K, kemudian dibagi lagi dengan rumus 1 dikurangi R pangkat 2, kemudian dibagi lagi dengan menggunakan rumus N min K min 1. Kemudian F tabel ini bisa diketahui 2 petik 2 dan titik 2 N min K min 1. Kemudian yang keempat, membuat kesimpulan. Jika F hitung lebih besar daripada F tabel, maka signifikan, bisa dibilang signifikan. Jikalau F hitung ini lebih kecil daripada F tabel, maka tidak signifikan. Saya Mazlina Nurmaiza. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan tentang contoh kasus dan penyelesaiannya. Contoh kasusnya yaitu hubungan antara besarnya pendapat seseorang dan jumlah anak dengan pengeluaran konsumsi. Jadi pendapatan seseorang kita beri X1, jumlah anak X2, dan pengeluaran konsumsinya itu Y. Langsung saja dengan data kita membuat tabel data. Kemudian untuk mencari nilai korelasi berganda perlu disusun tabel bantu sebagai berikut. Tabel bantu analisis korelasi berganda. Jadi data X1 kita masukkan, kemudian X2 juga kita masukkan, dan Y kita masukkan. Kemudian X1 itu kita kuadratkan, X2 juga begitu dikuadratkan, dan Y juga dikuadratkan.
Kemudian tabel selanjutnya yaitu X1 dikali Y. Jadi hasil X1 dikali Y, hasil X2 dikali Y, dan hasil X1 dikali X2. Kemudian dijumlahkan seluruhnya. Kemudian untuk menghitung koefisien korelasi berganda, koefisien korelasi antar variabel dihitung terlebih dahulu. Jadi rumusnya sudah ada ya. Rx1Y sama dengan N sigma XY dikurangi N sigma lambda sigma Y. Sudah tertulis di situ begitu. Kemudian korelasi antara variabel X1 dengan Y. Kita masukkan angkanya pada rumus yang tadi. Jika sudah, kita bagi, kita kali, dan hasilnya yaitu 0,891. Kemudian kita mencari korelasi antara variabel X2 dengan Y. Jadi masih sama seperti yang tadi, dan jumlahnya yaitu 0,824. Kemudian kita mencari korelasi antara variabel X1 dengan X2. Rumusnya masih seperti yang tadi, dan hasilnya yaitu 0,638. Selanjutnya, dari nilai koefisien korelasi antara variabel dapat dihitung koefisien korelasi berganda. Korelasi antara variabel X1 dan X2 dengan Y. Jadi Rx1 X2Y sama dengan akar Rx1Y kuadrat ditambah Rx2Y kuadrat dikurangi 2 dalam kurung Rx1Y tutup kurung dikali lagi dalam kurung Rx2Y tutup kurung dikali lagi Rx1 X2 tutup kurung dibagi 1 dikurangi Rx1 X2 kuadrat. Kemudian angka yang tadi kita cari dimasukkan semua, dan hasilnya yaitu 0,951. Jadi hasil perhitungan diperoleh koefisien korelasi berganda sebesar 0,951. Karena nilainya mendekati 1, berarti terdapat hubungan yang signifikan antara pendapatan dan jumlah anak dengan mengeluarkan konsumsi. Kemudian kita cari F hitungnya. Kita masukkan rumus yaitu R kuadrat per K dibagi 1 dikurangi R kuadrat per N dikurangi K dikurangi 1. Kemudian angkanya tadi, R tadi korelasi ya, hasilnya itu dimasukkan dan mendapatkan hasil 32,358. Kemudian kita cari F tabelnya. Dan K diperoleh 2, N dikurangi K dikurangi 1, tadi N-nya tadi 10, K-nya ada 2, dan dikurangi 1 yaitu 7. Jadi F tabelnya adalah 4,74. Ini dicari di tabel perhitungan yang sudah disediakan. Kita bisa mencarinya. Jadi kriteria pengujian hipotesis sama dengan H0 ditolak bila F hitung itu lebih besar dari F tabel. Jadi kesimpulannya ada hubungan yang signifikan antara X1, X2, dan Y. Baik, sekian dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.